Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Gifari dari Sibil 5B dengan NIM 09031381823122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang telah saya ambil pada semester 5. Berikut pemaparannya. Saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari pada manajemen proyek sistem informasi semester 5 dalam rangka mengerjakan tugas UTS saya. Berikut materinya. Pertama, kebijakan pengembangan sistem informasi. Apa sih itu kebijakan pengembangan sistem informasi? Yaitu kebijakan sistem ialah suatu kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh top manager untuk meraih kesempatan yang ada yang sebelumnya tidak dapat diraih oleh sistem lama yang mungkin mempunyai kelemahan atau masalah. Nah, di sini top manager itu adalah seperti stockholder ataupun yang mengambil kebijakan. Seperti biasanya itu owner ataupun direktur utama. Hal-hal yang mendasari suatu kebijakan untuk melakukan pengembangan sistem. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor, hal-hal yang mendasari dari sebuah kebijakan itu. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Misalnya kayak sistem lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Maksud di sini, sistem sudah tidak efisien dan dalam operasional, sering timbul kesalahan dalam proses atau hasil, manfaat yang diperoleh mulai berkurang. Yang kedua itu perkembangan organisasi. Nah, perkembangan organisasi itu misalnya kayak kebutuhan informasi menjadi lebih banyak dan luas, sehingga data yang dibutuhkan juga meningkat, sehingga terdapat perubahan prosedural dalam organisasi tersebut. Itu adalah permasalahan-permasalahannya. Kemudian untuk dasar yang kedua itu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Jadi semakin tinggi kebijakan yang diambil, maksudnya semakin banyak kebijakan yang diambil itu bisa berpengaruh pada kesempatan usaha. Seperti berkembangnya usaha tersebut, semakin mungkin suatu usaha meminimalisir pengeluaran. Jadi lebih banyak kesempatan untuk berkembang di sektor lainnya. Karena menggunakan sistem berarti kan lebih banyak dikelola oleh sistem daripada user. Kemudian adanya instruksi perubahan baik dari dalam organisasi ataupun luar organisasi. Kemudian adanya perkembangan teknologi dalam segi software dan hardware. Nah, terus penyebab atau masalah dalam pengembangan sistem. Apa sih masalah-masalah yang ada dalam pengembangan sistem? Seperti misalkan kesalahan dalam membentuk struktur organisasi. Oh, itu bahaya banget. Kenapa? Karena kalau misalkan dari segi organisasinya aja kacau, gimana mau menjalankan sebuah sistem? Kemudian metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi kalau misalkan yang kami pelajari ya di MPC itu ada beberapa metode-metode, misalnya waterfall dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya nggak sesuai dengan proyek, kebutuhan proyek, menjadi bisa dibilang nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka nanti hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian ada training dan pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan proyek. Nah, training dan pengawasan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membuat sebuah sistem, kemudian kita tidak men-training dan juga tidak melakukan pengawasan, biasanya sering terjadi miskomunikasi ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan di lapangan. Kemudian adanya kesalahan dalam membuat prosedur atau aturan yang dijalankan. Ini mungkin salah satu masalah yang sering banget terjadi. Jadi prosedur itu biasanya nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, makanya perlunya ada tadi metode-metode tadi dan juga mengumpulkan dulu pertanyaan dan juga jawaban-jawaban biar kita bisa tahu, bisa menganalisis dulu nih proyek ini bakal gimana. Kemudian kesalahan dalam perencanaan dan implementasi proyek. Nah, ini kalau misalnya udah sampai salah dari rencana, apalagi ke implementasinya berarti itu udah kacau banget. Karena dari perencanaannya aja udah nggak mapan. Dari perencanaannya itu sudah terdapat sebuah masalah-masalah. Maksudnya masalah di sini adalah nggak sesuai yang harusnya dibangun seperti apa, tapi malah rencananya gimana. Dan
imbasnya waktu diimplementasikan proyeknya ya nggak sesuai yang diinginkan, nggak sesuai yang dibutuhkan begitu. Kemudian kurangnya dukungan eksekutif. Nah, di sini kalau kurangnya dukungan eksekutif itu ini sangat penting ya, karena eksekutif itu adalah stakeholdernya. Seperti yang tadi di bahasan kita yang pertama, itu ada top manager sebagai direktur dan segala macam. Nah, itu yang termasuk eksekutif. Kalau misalkan dari eksekutif yang nggak mendukung kita nih, dari manajernya, ya kita juga nggak bisa terus mengembangkannya. Kemudian ada juga sumber lain yang menyebutkan sebuah penyebab yang membuat pengembangan sistem suatu proyek gagal, yaitu yang pertama misalnya ekspektasi tiap pekerja proyek tidak selaras. Ya misalkan nih dari pihak programmernya ingin membuat sebuah sistem yang seperti ini, namun dari pihak bisnis analisnya sama sistem analisnya pengen membuat sistem yang seperti ini, beda, dan itu bisa berbahaya pada hasil waktu diimplementasikan nanti. Kemudian implementasi proyek yang dilakukan sebelum proyek benar-benar siap. Ini biasanya kalau misalkan ngejar target atau deadline. Sebenarnya kurang baik sih kalau misalkan ngejar deadline, karena kalau kita membuat sebuah sistem itu kan perlu waktu, perlu tahapan-tahapan yang banyak juga. Kemudian sumber daya yang tidak berpengalaman dan tidak terlatih. Ini termasuk yang sulit ya kalau misalkan, apalagi di bidang programmer ya, kalau misalkan nggak terlatih dan juga tidak berpengalaman, biasanya hasilnya kurang memuaskan. Kemudian ada lagi sistem yang tidak memadai, kemudian sistem yang tidak dapat diakses. Nah, kalau sistem yang tidak dapat diakses nih biasanya lebih ke masalah maintenance ya. Kemudian ada konflik dalam tim. Nah, kalau misalkan konflik dalam tim ini pasti sering terjadi ya. Kurangnya koordinasi dan juga masih seringnya kesalahpahaman. Nah, itu harus bisa diselesaikan. Kemudian mentalitas kami versus mereka. Nah, ini biasanya lebih menjurus kepada mental kita kayak gini, mereka kayak gini. Jadi kayak kadang membuat down semangatnya, kadang bisa menjadikan semangat menjadi lebih meningkat. Kemudian ada penempatan sumber daya yang tidak selaras. Ya misalkan ada orang yang ahli programmer tapi ditaruhnya di sistem analis. Ada orang yang sistem analis dipaksa untuk kerja programmer, jadinya nggak sesuai. Kemudian ada pengalihan prioritas dan cakupan proyek yang tidak terkendali. Nah, ini cakupan proyek itu harus ditentuin dulu. Kalau yang saya pelajarin di manajemen proyek sistem informasi itu, kita harus menentukan dulu cakupannya sampai mana nih, biar nggak bingung nanti ini termasuk cakupan kita atau bukan ya, begitu. Kemudian ada lagi perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja. Oke, jadi sekarang gini, apa sih itu perencanaan? Oke, perencanaan adalah proses peletakan tujuan dan sasaran dan penyiapan segala sumber daya untuk mencapai suatu kegiatan. Jadi kita harus, saat perancangan itu kita harus punya perencanaan. Kemudian tujuan dari sebuah perencanaan itu ya pertama acuan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya pelaksanaan. Kemudian sarana komunikasi untuk pihak penyelenggara proyek. Habis itu menjadi mempunyai dasar pengaturan aplikasi sumber daya. Kemudian ada juga acuan waktu bagi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kemudian sebagai tolak ukur fungsi pengendalian. Sini perencanaan proyek terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu perencanaan strategis tujuan. Apa sih itu perencanaan strategis tujuan? Ini perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Jadi kita harus merencanakan dulu ini sasarannya kemana dan tujuannya untuk apa. Kemudian itu perencanaan operasional. Nah, disinilah perencanaan yang terperinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Kemudian mengapa dalam perencanaan proyek membutuhkan WBS? Nah, di sini nih seperti diagram-diagram yang menjelaskan struktural. Itu untuk mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian sebuah proyek. Kemudian menemukan sesuatu yang bersifat genting dan mendesak. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini yang genting, ini mendesak, ini yang mungkin bisa diduluankan, ini yang tidak perlu terlalu diduluankan atau diprioritaskan. Kemudian menanggulangi penyimpangan sebagai pengawas pengerjaan kegiatan. WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, ini informasi sedikit, merupakan salah satu alat bantu dalam pengolahan proyek.
WBS adalah sebuah gambaran aktivitas kerja dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu perencanaan sampai proyek selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek tersebut. Nah, jadi untuk buat WBS-nya kita harus punya metodenya dulu. Nah, ada beberapa metode-metode yang harus dipahami untuk bisa diaplikasikan, baru bisa dibuat WBS-nya. Kemudian, di sini yang terakhir itu adalah estimasi biaya. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting karena kalau suatu proyek dipaksakan tanpa ada biaya, biasanya akan sangat sulit. Oke, sekarang perencanaan estimasi biaya dibuat setelah kita sudah membuat diagram WBS dari proyek tersebut. Nah, di sini dalam pembuatan estimasi biaya proyek perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Kira-kira nih kalau dananya sekian cukup nggak ya dari perusahaannya. Kemudian kebijakan estimasi biaya. Kemudian pernyataan cakupan proyek dan WBS-nya. Kemudian rencana manajemen proyek, jadwal kah, SDM kah, dan resikonya gimana gitu. Dalam pembuatan estimasi biaya, terdapat komponen biaya yang diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama, biaya pengadaan, biaya persiapan, biaya proyek, dan biaya operasi dan perawatan. Estimasi biaya sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan estimasi biaya yang baik dan benar, suatu proyek akan berjalan dengan baik dalam pemanfaatan biaya yang dibutuhkan, sehingga meminimalisir kelebihan ataupun kekurangan biaya yang sangat signifikan. Jadi di sini estimasi biaya itu sangat penting karena seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya suatu sistem tidak tersusun dari biayanya dan juga tidak terencana dari biayanya, itu bisa sangat menghambat proyek itu berjalan. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya mengenai kesimpulan pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang telah saya pelajari. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, apalagi yang sedang mendengarkan untuk membangun sebuah proyek-proyek baru pada sistem informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.